Aceh. Di Banda Aceh, Pak. Oh, Banda Aceh. Nanti kalau Nah, jadi misal nanti saya baru pulang 3 hari di Biren. Kemarin saya baru pergi lagi di Pidijaya selama 3 hari Insya untuk Allah, mendata masjid-masjid yang rusak Insya Allah. dan apa yang dibutuhkan. Kapan berangkat akan berangkat lagi ke daerah bencana? Ini kita dari DMI Aceh ada galang dana dari pengurus saja itu ada sekitar 20 juta yang baru terkumpul dari pengurus DPW. Dari Boleh Ustadz nanti. Safruddin dan semuanya sudah terkumpul 20 juta internal secara pengurus DMI. Kalau Dan bisa. insya Allah dalam beberapa hari ini kita akan turun. Makanya saya sampaikan tadi, ada paket-paket yang memang kita harus sampaikan itu langsung ke masyarakat yang terdampak. Seperti contoh seperti paket paket solat tadi ya, pakai ibadah yaitu baju koko, Ya, kemudian mukena, kain sarung itu sangat penting bagi mereka. ya, Kemudian alat-alat kebersihan juga ya. gitu. Nanti kalau Ya. Pak Irham bisa jadi narasumber, kami bisa menceritakan ya. Dan kami juga di Jakarta di Masjid Raya Pondok Indah mengumpulkan donasi ya. Tapi memang ada yang menggelitik laporan teman-teman dari Aceh juga, Pak Fadil, pakaian memang harus bagus ya, karena diasumsikan pakaian bekas sampai udah biayanya mahal, tidak terpakai lubang-lubang, dan mereka juga ada chat saya langsung secara pribadi. Salah satunya mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Salah satu yang diperlukan adalah pakaian dalam. Pakaian dalam sangat sulit mencari pakaian dalam bekas dikumpulkan. Nah, ini pakaian dalam terutama wanita ya. Pakaian dalam yang baru bukan yang bekas. Jadi kalau memang ada dana, ini juga chat ke saya, Pak Fadian, kalau bisa ada dana beli di kota-kota dekat sana, beli pakaian dalam gitu kan. Nah, itu juga penting, jarang jarang berani diucapkan ya bahwa ini ternyata memang diperlukan. Itu aja sih pengalaman saya kemarin ya live dengan teman-teman di tempat bencana. Terima kasih teman-teman, silakan dilanjut. Baik. Allah. Termasuk juga ini teman-teman apa yang saya ceritakan tadi, duta besar gitu. Jadi bertanya, Pak, ngumpulnya di mana gitu ya. Saya bukan kebetulan ya, kita di DMI. Nah, nanti kita akan koordinasi, syukur-syukur nanti duta besarnya hadir gitu ya dengan masyarakat Indonesia di negara masing-masing. Nah, sekali lagi akunnya DMI yang mana gitu ya, itu yang jadi pusat jadi titik pusat lah untuk membangun kembali masjid-masjid di Indonesia, atau masjid-masjid di Sumatera ya, kira-kira gitu. Itu dari saya, nggak, silakan. Ya, acara udah tutup ya, ramenya di ngobrol-ngobrol gini lah. Iya, iya, iya. Ini bantuan ke Aceh itu, maaf ini Ustadz, itu masuk juga dari luar negeri ya, begitu Ya, ya. Dari beberapa negara yang masuk sudah. ya, ya. Tapi luar negerinya, apakah negaranya apa saudara kita dari apa kedutaan kita atau dari pihak negara lain? Dari negaranya ya, Oh, dari negara. negara Oke. lain. Baik, baik. Baik, Bismillah, ini ya saatnya dengan musibah ini, karena keluarga saya juga di Bandung. Kalau teman-teman dari ITB geologinya melihat kalau hujan besar seperti di Sumatera, kemungkinan Bandung Selatan juga akan seperti itu, karena mohon maaf pengundulannya juga banyak, Masya Allah. Ternyata ini Gundul. ya kita baru, ya saya lah, ini sawit bagus, ternyata ya sawit itu akar sawit bukan akar tunggang gitu kan, Ya. yang airnya langsung tidak tertampung ya. Ya, kita doakan lah, kalau mencari, kata bapak saya, kalau cari sangat banget banyak gitu kan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang harus kita lakukan banyak, tapi yang bisa kita lakukan, namanya juga bisa, nggak ada alasan lain gitu kan, kira-kira seperti itu. Bismillah. Baik. Jadi hutan gundul di Aceh itu berapa ribu hektar tuh Ustadz? Yang Mas, gundul. saya nggak berani menyebutkan itu. Bukan Ini kan gundul sih, gundul tapi Masya Allah. Nanti aja. Nah, saya juga beberapa Kementerian Kehutanan juga ya, Karena air itu kan turun kan tak tertahan, tak ada tempat penampungan kan. Jadi dia langsung aja tuh meluncur ke kota ya. habis Kalau kata. Sumatera Utara bagaimana? Sumatera Utara ini gelondongannya banyak sekali masuk ke Banyak kota. sekali gelondongan, lagi luar kan. biasa. Gundul semua, penggundul semua, penggundul. Ya, Masya Allah. Ya, saya juga kenal dengan teman-teman dari apa namanya, dari kehutanan, dari keuangan juga gitu. Tapi ya saya tanya sebagai teman ya gitu. Tapi kalau terbuka apa yang harus diperbaiki, ya mereka juga cukup terbuka gitu kan. Gitu. Jadi ya termasuk artis-artis gitu kan. "Oh, Pak, saya mau kasih bantuan apa gitu." Tapi kalau ke sana harus bawa kamera enggak kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, semuanya dengan niat baik lah, dengan cara-cara yang baik.
Jadi Ustaz Rashid bukan hanya penggundul, pencukur juga udah. Iya, iya. Habisnya cukur ya. Cukur. Kita doakan ya ya mungkin teman-teman yang ada kalau data-data dari Kementerian Kehutanan kita bisa juga lihat di website, pakai AI juga bisa lihat. Jadi Iya. berapa persen hutan yang gundul ya? Kalau Gubernur Jawa Barat bilang 350 tahun 350 tahun Belanda ada tuh pengundulan hutan gitu. Baru 80 udah banyak ya, mungkin karena udah sepuh jadi rontok rambutnya rasanya. Ya bismillah, kita doakan itu cerita yang baik-baiknya apa yang bisa kita lakukan. Sip, oke. Oke, mohon izin pamit. Jadi nanti kita rencanakan, saya koordinasi juga sama Pak Rudi Antara. Nanti kita buat dari teman-teman laporan langsung gitu ya kan, masjid mana aja, dan kalau bisa rutin ya, saya nggak tahu apa sebulan sekali apa 2 minggu sekali, untuk bisa masyarakat melihat kondisi-kondisi termasuk yang memberi donasi ini udah sampai mana, kan kita harus dipercaya gitu. Kadang-kadang bingung juga ini yang dipercaya yang mana, tapi insya Allah ya bismillah kita bisa dipercaya lah gitu. Baik. Aceh berapa masjid yang rusak itu, Ustaz? Aceh. Tadi di presentasi sebenarnya nanti rekamannya pakai AI bisa dilihat nih dari hasil-hasil pembicaraan. Oh, belum. Hampir 300 Terdata aja ya? tadi itu. Berapa? 300 ya? Hah? Hampir 300. 300 ya. 300 masjid Aceh ya? Ya Mas Rob, Lampung. Mana nih? Ya. Lampung Itu kabarnya kayak banjir. Asraf ya, Asrafi. Ya, Kiai, Lampung kabarnya Lampung. Iya, Kemarin enggak jadi itu, apa namanya, safari subuh di Lampung itu. Kemarin jemaahnya jutaan datang. Berkah Lampung. sedunia. Sedunia. Sahabat-sahabat kita dari ini. Iya, sedunia. Mendoakan Indonesia. Ya. Habis kita pulang dari Lampung, Lampung langsung banjir juga tuh lokasi di situ. Ya, banjir juga. Sebagian. Ya, kita Iya. dengar dulu lah. Imam Asrop, Kiai, gimana Lampung banjir? Enggak sebagian. Kan Kiai Asraf, gimana masukannya untuk 3 daerah nih? Kita bantu nih Pak Kiai Irhamuddin sama Kiai ini nih. Ya, yang jelas Irhamuddin kami kembar. KMI sedang menggalang dana juga ini. Alhamdulillah. Nunggu banyak baru kita Alhamdulillah. kirim ke pusat nanti. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, dari pusat sudah berapa masuknya Pak Asrofin? Ada informasi nggak? Dari pusat sudah berapa miliar masuknya? Kapan mendistribusinya? Kita belum tahu itu. Tadi belum ada laporan itu. Ya. Yang penting jangan buru-buru, tapi yang penting cepat gitu aja. Nggak usah buru-buru, yang penting cepat itu. Iya. Kalau buru-buru suka kacau. Yang jangan buru-buru, yang penting cepat gitu aja. Karena saudara-saudara menunggu gitu. Baik. Oke, baik, saya mohon izin. Cepat dan tepat sasaran ya. Betul. Gitu. Kalau Ustaz di daerah mana Ustaz? Eh, Acehnya? kalau saya di Jakarta, Jakarta. saya Persib itu mana ya? Saya di Jakarta. Banyak baju pakai terpaksa kita buka dan ternyata tidak layak pakai. Dan sudah tidak layak pakai, kalau tidak dibuka dikirim ke sana juga udah mahal dan tidak terpakai gitu. Tapi yang penting sekarang sih dana ya, nanti kita akan ke sahabat-sahabat kita masih di sana. Saya di Jakarta. Mantau aja. Tadi terputus Pak Fadian. Ya, silakan. Tadi terputus tadi. Ya. Tapi perlu Ustadz Fadian perlu masukan nih, yang banyak sekali itu kan dikirim itu pakaian wanita, laki-laki tidak ada. Oke. Makanya kemarin itu di Aceh Tamiang mereka yang laki-laki pada pakai daster semua. Betul. Karena yang banyak, Masya Allah. karena Nggak ada yang baju itu wanita, kalau bapak kan nggak koleksi banyak gitu kan sepakainya. Sebenarnya sekarang kita harus buat paket baju ini, maksudnya baju yang bagus ya. Betul. Maksudnya bukan baju bekas. Jadi kita itu baju yang memang baju baru begitu. Ya. Jadi banyak anak-anak yang kurang mampu yang memang itu memakai baju baru itu kan sebuah kemuliaan bagi mereka gitu ya. Kalau saya Sedangkan baju bekas itu sebenarnya program untuk menghabiskan baju yang di rumah. Jadi bukan. Jadi programnya gitu. Jadi untuk mengganti baju baru, jadi baju-baju lama itu
ibaratnya dibuang lah. Cuma bahasanya seperti itulah kira-kira. Ya, jadi kalau ada paket pakaian muslim atau muslimah itu sangat bagus kita pikir itu. Udah bagus Pak, betul. Ya. Sama kita juga kalau mau ngirim baju adalah baju yang Anda juga masih berani pakai gitu kan. Iya betul. Itu yang tantangannya. Jadi ada 5 baju di rumah yang masih kita pakai, kirim 1 atau 2 lah, itu layak pakai betul-betul. Bahkan kita juga masih menikmati kalau ada yang berlubang, walaupun sebetulnya ada baju-baju yang sudah rusak berlubang, kami kumpulkan, kita buat kiloan, ternyata itu laku untuk bengkel, Pak. Jadi bengkel Pak Paden ada baju bolong, itu di kilo dapat rupiah, nah rupiahnya kita kirim gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang percuma lah. Jadi harusnya yang menyampaikan itu adalah Pak Presiden Prabowo. Jadi semua orang mendengar. Untuk mengirim pakaian itu harus baju yang baru, jangan yang bekas. Presiden langsung yang bicara sebenarnya, baru dia dengar. Jadi semua orang tak berani memberikan baju-baju bekas gitu ya. Betul. Karena teman-teman atau misalnya Pak Ketua Umum, Pak JK harus sampaikan, ya kan? Semua rakyat Indonesia, DMI se-Indonesia menghimbau semua memberikan pakaian yang layak pakai dan baru, bukan layak pakai tapi baru. Tapi boleh juga jangan pakaian second, pakaian bekas. Karena itu namanya amalnya kurang lah. Dari Jakarta sendiri mengirim pakaian itu bekas atau baru biayanya sama mahal gitu kan? Sama mahalnya. Ya sama. Kadang-kadang kita dapat pakaian bekas gitu kan, pakaian bekas ataupun baru segala macam yang mensodakokan dengan niat baik tidak memberikan biaya kirim gitu kan. Jadi baju saya tolong kirimin ke sana, duitnya cari sendiri. Nah kira-kira gitu, itu yang fenomena itu yang harus kita luruskan. Saya setuju ya, nanti coba bicara. Saya pikir mungkin Ustadz Padian boleh juga disampaikan. Kita kan tadi mau mengeluarkan edaran itu untuk dana impak 1 kali masjid tadi. Mungkin di poin berikutnya itu dimasukkan langsung. Ya. Setuju. Poin berikutnya dimasukin yang tadi, baju jangan dikirim baju yang bekas, tapi baju yang baru. Bekas. Jangan yang bekas. Menerima pakaian baru tentunya itu tegas juga sih, betul kan? Walaupun yang bekas, mohon maaf, di Jakarta pun di keliling kita masih banyak orang yang memerlukan, saudara-saudara kita pedagang segala macam, petani juga. Gitu. Jadi kita tetap tepat sasaran tadi yang dikatakan. Siap, oke, baik. Tapi memang gini Pak Dian, Ustadz Pak Dian, tapi kadang-kadang memang kan orang-orang kaya, kita ini juga ada 10 pakaian itu memang kadang-kadang tidak terpakai, masih baru sih. Itu boleh lah. Nggak pernah dipakai dia kan. Ada malaikat 10 pakaian yang nangis gitu dibeli, gantung Masya Allah. Betul kita ingatkan ya, mulai dari kita sendiri dulu lah. Tapi memang cara berpikir bahwa barang bekas itu memang kan ini barang bekas, Anda udah dapat, silakan cari dananya sendiri. Nah kadang-kadang ini kita ngirimnya mahal, di sana tidak terpakai gitu, jadi tepat sasaran dilainkan. Baik. Baik Ustadz, makasih banyak lah, karena udah malam juga nih ya kan. Sharingnya. Ini juga tadi Pak Bambang menceritakan Masjid Pantai Bali. Pak Irfan, Pak Irhamuddin. Ya sehat. Ya ini. Kemudian yang belum kelihatan ini Yogyakarta. Apa kabar? Sumbar dan satu lagi mana ya? Belum kelihatan itu. Udah tadi. DW Jawa Barat tadi belum kelihatan. Banten mana Banten? Dasuki, Pak apa namanya? Siapa yang kelihatan? Pak Dasuki, Profesor Dasuki itu belum kelihatan tadi. Oh iya. Sumbar ya. Kelihatan. Sumbar ketua PW-nya masih Profesor Dasuki ya? Iya, masih Prof Dasuki. Tapi tadi ada yang mewakili tadi Sumbar. Ya, Sumbar. Sudah ada, alhamdulillah kalau Sumbar sudah ngomong. Karena memang yang tidak masuk grup PP itu Jawa Barat dan Sumbar, kalau nggak salah. Harus dimasukkan itu, Ustaz Mulyanto, segera masukkan. Itu kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Rosmini, mohon dimasukkan Sumbar sama Jabar, itu belum masuk. Kalau di grup forum masuk dia. Di forum masuk. Nyampaikannya dengan Bu Dian biar cepat. Yang belum masuk di grup mana, Ustadz Mulyanto? Grup PPPW itu loh. Luhut belum masuk ya, Luhut.
Jangan mancing-mancingnya ikan lah. Imam Mancing di air bening. Imam Ashraf itu bahaya kamu. Nah, kita juga sepertinya pertanyaan dari saudara-saudara kita yang punya masjid di luar negeri. Mungkin teman-teman tahu ada masjid Istiqlal di mana? Istiqlal tuh ada di Osaka, Jepang, ada di Belgia, ada di Toronto gitu. Dan ada beberapa namanya Istiqlal itu diurus oleh KBRI ya, saudara-saudara di sana. Nah, saya belum tahu nih DMI kan DMI pusat, nah pusatnya di mana? Karena mereka juga luar biasa ya membangun masjid dengan dana dari diaspora. Kayak kita live dengan teman-teman di Hong Kong itu ada 15.000 TKW gitu. Kekuatannya tadi nyumbang 10.000 tinggal dikalikan, tunggu 50.000 tinggal dikalikan seperti itu. Itu potensi-potensi bagaimana kita berstrategi. Bukan mereka nggak mau, kadang bingung ini nyumbangnya kemana nih, percaya ke siapa ini segala macam gitu. Ya itu yang harus kita dobrak lah bahwa dengan DMI insya Allah bisa dipercaya. Tapi saya setuju tadi kalau Pak JK bicara ya nanti minta rekamannya di apa TKW di Arab Saudi segala macam, tolong sumbangan dari saudara-saudara kita. Betul itu. Ya Bismillah. Setuju Pak Padian. Pak JK harus bicara itu. Ya. Siap. Nah, apa yang kita bicarakan di sini harus bisa dilaksanakan gitu kan, tidak angan-angan. Bismillah. Ya, baik, tidak terasa udah jam 2 malam. Bukan di sini sih. Baik, mohon izin pamit. Terima kasih atas diskusi. Baik, Pak Padian. Berkah malaikat mencatat kita semua dengan kayak gitu. Amin. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa namanya? Yang bertahan. Padian sudah menyampaikan ke kita ya. Ya, siap. Ya. Masukkan. Mungkin ada apa namanya? Silaturahmi online yang digagas oleh Ustadz Padian, mungkin silaturahmi apa namanya? Secara langsung juga saya pikir perlu dari mana masjid yang bisa jadi apa namanya? Ikon di mana nih, di luar negeri gitu ya. Jadi ada semacam perlu buat jambore PWD apa DMI itu perlu ada dibuat satu apa namanya satu gagasan jambore DMI. Nah, setahun sekali. Contoh mungkin tadi masjidnya Pak Bambang di Bali itu kumpul semua ketua-ketua jambore lalu menggagas program-program yang apa namanya yang brilian itu untuk kemaslahatan umat atau Jambore gimana? Nasional Dewan Masjid. Ya, jambore nasional Pak, Ustadz, Pak Kiai. Saya pikir itu perlu dibuat supaya Dewan Masjid juga ya besar lah kan. Jadi ada gagasan yang dimunculkan pada saat itu apa gagasan yang menguntungkan. Ya terkait dengan ekonomi lah saya pikir supaya DMI itu bisa berdiri sendiri. Nah, contoh ya seperti MUI gitu kan. MUI itu kan kalau tidak berdiri sendiri lisannya kan tidak berbisa, nggak bisa berbisa. Nah, kenapa? Karena tidak berdiri sendiri. Jadi kalau MUI itu bisa berdiri sendiri, yang hari ini saya lihat itu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah ini lisannya mulai berbisa karena memang dia punya dana banyak, dia punya dana ada. Gitu. Kenapa kita DMI ini nggak bisa? Gitu. Padahal kita masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam kenal Ustadz. Semua dari Bang Den, Departemen Ekonomi Usaha Umat, Bangka Belitung. Ya, silakan. Ini masukan-masukan dari Babel ini kadang-kadang cerdas. Ya, terima kasih Ustadz. Karena banyaknya di sana apa? Timah. Apa tuh yang gagasan Ustadz tentang jambore tadi itu ya setuju sekali Ustadz itu. Memang dibutuhkan untuk DMI ini kita butuh memang Departemen Usaha Umat ini memang DMI ini harus punya usaha besar. Benar. Jadi mungkin di jambore itu nanti bisa kita libatkan bina-binaan DMI yang di bawah Departemen Usaha Umat. Contohnya produk-produk lokal akan kita bawa di jambore nanti seluruh Indonesia.
Nah, misi kita di PBDMI ini macam mana adanya kolaborasi antara Departemen Usaha Umat ini seluruh Indonesia membuat galeri khusus produk DMI seluruh Indonesia. Jadi nanti produk-produk khasnya misalkan contoh khasnya Bali bisa dibeli oleh masyarakat di Bangka Belitung. Misalkan produknya Jawa bisa dibeli Bangka Belitung. Nah, produk Bangka Belitung juga bisa dibeli di DMI di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Insya Allah. Bismillah, takbir. Allah Akbar. Saling inilah ya, saling apa namanya memberikan kontribusi ya kan produk-produk masing-masing. Saya pikir pun begini ya, saya pikir juga perlulah kita kita sampaikan gagasan kecil kita ini. Kalau bilang kecil, Jambore nasional ini cocok kira-kira. Cocok kan? Cocok sekali. Nah, kenapa kita tidak buat Jambore nasional Dewan Masjid? Jadi kan besar dia. Jadi ajang pertemuan ketua-ketua dan di situ kita membahas khususon, kata Ustaz Rashid Ridho, khususon membahas masalah ekonomi umat. Mantap. Jadi gini Ustaz, mungkin jangan ketua PB-nya aja. Kabupaten kota juga. Ya, mungkin ada di DM ini kan ada terbentuk 10 departemen. Nah, mungkin bisa dihadirkan ketua-ketuanya ke sana yang mau ikut. Itu Ustaz, biar makin ramai. Ya, kalau ketua-ketuanya aja berarti sedikit, nggak ramai. Betul. Ketua pimpinan wilayahnya dengan koordinator pimpinan usaha umatnya. Ya kan? Ya itu karena yang akan kita bahas ini ekonomi umat. Ya. Nah, di sini di Bangtung udah mau masuk kerjasama tambak udang untuk usaha umat. Insya Allah nanti mungkin nanti tambak udang ini udang Paname mungkin DMI Indonesia bisa membantu kita saling kolaborasi. Insya Allah. Bismillah. Itu izin UMKM Dewan Masjid atau UMKM masjid-masjid? UMKM Dewan Masjid pimpinan wilayah atau UMKM-nya masjid-masjid? Oh, ini UMKM bukan, ini usahanya DMI memang dari PW. Dia Khusus nanti PW. bekerja sama. Berarti sama dengan yang punya ada tambak udang mau bekerja sama kita. Jadi nanti keuntungan nanti DMI itu tadi untuk siap dapat tadi keuntungannya. Jadi nanti pergi ke Bali tidak pakai uang pribadi, pakai uang usaha umat. Cocok. Gitu. Nah, sekarang kita juga di Cocok. Sumatera Utara sudah menyampaikan gagasan kepada masjid-masjid yang tanahnya itu agak sedikit luas supaya membumidayakan ternak ikan. Ikan lele. Nah, itu betul Ustaz. Kolam Jadi ikan. disitulah namanya misi kita, mutu kita memakmurkan dan dimakmurkan. Jadi banyak mustahik ini kan di sekitar masjid ya kan memang harus kita makmurkan. Jadi mereka biar ke masjid. Biar ramai masjid. Karena apa? Hidupnya sudah enak, sudah makmur. Cocok kita. Kalau gitu mainkan. Ustaz Ridho kan tinggal main mata aja. Untuk ini DMI Medan siapkan galeri, insya Allah produk UMKM binaan DMI saya kirim ke sana, kami kirim ke sana. Bertukaran. Sistem koordinasi kita. Ya, sistem koordinasi aja ya. Koordinasi aja ya. Ini mumpung ada Pak Ketua Sumut masuk bubble kita usul. Ya. Tiap bulan itu ada kajian bulanan biar nggak sepi di grup juga. Seperti yang digagas dulu Bapak apa namanya? Pak apa Mutadi. Saya Bang Din. Ya, jadi kajian bulanan seperti KRBD itu Pak Mulheri. Kajian ekonomi. Jadi semua jangan hanya ekonomi, politik juga penting. Iya, benar. Kalau buta politik nanti Luhut lagi yang buat ulah itu. Iya. Begini, kalau menurut saya Pak Imam ini ekonomi memang sangat urgent. Kalau ekonomi tidak kuat kita ini nggak akan kuat DMI, percayalah. Kita
Ini Pak, betul Pak Ustadz. Dari masjid ekonomi umat bangkit. Jadi Itu kita baru. membangkitkan ekonomi umat. Sip. Gitu Ustadz. Nanti Nah. kalau umat sudah bangkit, insya Allah masjid pun akan ramai. Ya. Tapi kalau umatnya ini banyak miskin, nanti sepi. Karena apa? Banyak memikirkan ekonomi. Ekonomi. Gitu. Malas dia masuk masjid. Oke, udah malam. Insya Allah PPDMI mendengar ya keluhan-keluhan kita ya. Enggak, yang tadi harus kita golkan ini, walaupun kita bincang-bincang Nah, seperti ini. iya. Saya Harus. pikir kan seri Kita saya Jambore nasional itu. Jambore nasional itu Iya. harus kita sampaikan. Bila perlu Ya. kita buat pernyataan-pernyataan ketua PW se-34 provinsi untuk Ya. merekomendasikan kepada pusat untuk Ya. menjadi setiap tahun sekali Jambore nasional. Diawali di Masjidnya Pak Bambang di Bali. Cocok? Cocok. cocok. Sip, mantap. Habis Saya lebaran ini- haji aja. Hah? Saya insya Allah Habis pergi. lebaran haji. Ustaz, insya Allah dari PWDMI Bangka Belitung insya Allah satu bus pergi. Oh, Gitu, Ustaz. Insya Allah. Karena Mulyanto mana? Ustadz di bawah Mulyanto. di bawah nama pemimpin Ustaz Ridho ini insya Siap, Allah. siap. Ya. Gratis nanti. Piye Pak? Piye Ustadz Mulyanto piye? Iso enggak? Ya, Ya. pokoknya kalau Nanti- disupport dari Sumbar dan Lampung sama Bangka Belitung kita siap lah insya Allah. Jadi misinya kita nanti betul 34 provinsi DMI mempunyai galeri khusus betul produk-produk umat yang dibina. Binaan 38 sekarang 38. Oh 38, oke. Provinsi. Malah bagus. Jadi contohnya gini. Contohnya gini Ustadz, saya pelaku UMKM di sini. The recording Saya ketua has stopped. UMKM juga di Bangka Belitung. Jadi kita punya masa, ya kan industri-industri di Bangka Belitung. Jadi nanti sistem koordinasi insya Allah. Jadi gini, saya punya produk jahe merah, madu jeruk kunci. Ya, kalau misalkan saya di satu provinsi ada betul 50 botol sari madu jeruk kunci atau jahe merah saya, ada 38 provinsi udah berapa ribu itu. Gitu. Nah, sama juga nanti produk binaan khasnya betul UMKM binaan betul seluruh provinsi ada di Bangka Belitung. Jadi kalau orang Jawa, orang Bali, orang Makassar mau nyari khasnya di Bangka Belitung, insya Allah ada di Galeri DMI. Nah di situ nanti keuntungan akan betul besar untuk DMI. Di situ nanti kita buat siar untuk keuntungan itu. Gitu. Karena DMI ini saya lihat banyak program sekali. Gitu. Gitu. Tapi uangnya nggak ada. Nah makanya kita harus bangkitkan umat. Ekonomi umat. Actionnya yang belum banyak. Programnya bagus, tapi action yang belum. Nah ya siap. Jadi saya mau tanya nih, udang tadi udah bisa menghasilkan per bulannya berapa ton? Belum. Ini baru mau di MOU kan. Nanti Alhamdulillah kita ke sana makan udang. Oh boleh. Itu nanti kalau Ustadz ke sini langsung hubungin ketua PWDMI Ustadz Ridho langsung dibawa ke taman. Memang Makan udang gratis. Sumut Insya Allah. Sumut mau ke sana memang. Mau makan udang. Kita tunggu, Sumut, kita tunggu, ya. Lampung, Jogja, ayo ke Bangka Belitung. Kita punya lahan itu, kita punya sekarang ini tambak udang itu anak buah kita di bagian keumatan ini ada 90 hektar Pak Kiai. Masya Allah, 90 hektar. Ya, dan itu sudah ekspor dia ke China, ke Amerika, Norwegia gitu. Nah, jadi misalnya ada kawan-kawan Sumut bisa perlu 1 ton, ya langsung kita kirim. Jogja 2 ton langsung kita kirim. Jadi dia tuh dikemas ketika udang itu hidup, itu langsung dikemas, di es. Jadi dia dagingnya enak terus karena dia tuh udang hidup yang di es langsung gitu. Ya, Jadi press ya. itu yang press ya. Jadi udang press. Kebetulan kami kemarin ke tempat lahan itu baru panen kemarin 20 ton, panen perdana kemarin. Langsung dikirim ke luar negeri? Iya, udah kirim ke luar negeri. Nah ini kita DMI mencoba untuk mengemas itu untuk dikirim ke wilayah-wilayah DMI Indonesia bisa tuh untuk MOU tadi kata bidang keumatan tadi kan.
Itu nanti kita kerjasamakan gitu. Kerjasamakan ya. Sementara dikerjasamakan, setelah itu nanti baru bekerja sendiri ya kan. Iya, betul. Kalau tadi mungkin bisa Iya. juga Ustaz, masjid-masjid kita yang punya lahan besar luas itulah udang. Bukan udang, ikan. Iya. Budaya Ikan ya, ikan lele. budayakan ikan. Apakah ikan itu kita anjurkan itu ikan lele kan cepat ya berhasil. Kemudian Iya. ikan nila. Nah, itu nanti ditampung sama Dinas Pertanian. Mereka sudah ambil terus. Begitu ada ambil, iya. gitu ambil, gitu ambil. Jadi kita sudah MOU dengan Dinas Pertanian, Perikanan. Nah, begitu dia. Pemasarannya ya. Nah, pemasaran nggak takut. Mereka sudah siap karena sebelumnya kita sudah buat MOU dengan dinas-dinas terkait ya Perikanan Pertanian itu di tempat masing-masing dengan membawa ketua PD-nya. Jadi mereka sudah oke. Nah, jadi itu mungkin bisa di sana Ustadz bidang usaha ya kan? Keumatan. Babel ya kan? Ya. Luar biasa. Sumut kan 10.000 masjid. Mantap tuh. Sumut bukan 10.000 lagi, 20. 20.000, Masya Allah. Masjid. Tapi yang hilang sudah banyak juga ini. Itu mantap sekali itu Ustadz. Nanti bisa juga kita belajar cara pembibitan gitu kan. Jadi kita bisa serentak ya karena misalkan DMI punya usaha pembibitan ikan nila misalkan. Nah, bisa kita gerakan 38 provinsi semuanya mempunyai. Jadi nanti kita misalkan, untuk mencukupin misalkan ekspor dengan itu bisa itu. Usaha, ya. Ya, Nah, jadi kita sering-sering tukar pengalaman usaha lah di masing-masing provinsi kan. Mungkin itu menjadi menambah keilmuan kita dan menambah pemasukan yang pas untuk dilakukan apa di masing-masing provinsi. Saya pikir itu tadi lah. Yang pasti Jambore Jambore tadi cepat saya pikir menghasilkan uang. Iya benar. Nah, Pasti Jambore itu nanti nanti Imam Ashraf lah sebagai koordinator untuk melobi bisa Prof Imam Ashraf. Ya perintah. Oke, udah malam. Lobi kawan-kawan untuk Jambore Nasional Dewan Masjid. Kiai Imam Ashraf lah yang nanti mungkin mengkoordinatorinya kepada PW kawan-kawan kita semua. Ya kita usul ke DPP nanti. Iya, kalau jangan satu provinsi dia yang usulkannya, semua kalau bisa. Kalau semua udah. Maksud Irhamuddin itu koordinatornya kayak Imam Ashrafin karena sudah berpengalaman itu untuk mengumpulkan jutaan orang di istiqosah umrohnya. Iya. Enggak, maksud saya begini. Di Lampung. Iya, koordinator untuk mengawali program Jambore Nasional ini melalui kita 38 kita di barulah itu Kiai Irhamuddin coba dibayangkan berapa miliar uang masuk ke Lampung kemarin, ya kan? Iya. Lumayan itu. Lumayan. Iya. Dunia. Saya ketepatan. Bukan lumayan lagi. Tapi saya nggak ikut kemarin itu karena ada kampus ini kan. Saya belum ingin sekali. Saya udah terbayang. Kita sampai-sampai nggak bisa keluar lagi itu dari markas itu kan nggak bisa keluar saking padatnya. Kan nggak bisa kawan-kawan keluar lagi. Ya. Jadi ketemu Pak Imam Asrafi nggak bisa lagi akhirnya. Jadi nggak ketemu Ustaz. Nggak ketemu kawan-kawan ya sama Pak Kiai karena saking padatnya berjalannya udah jauh itu kawan-kawan. Terus ini juga susah, sinyalnya juga agak itu. Kalau yang pakai jutaan jadi susah itu. Iya. Saya ngebel 10 kali Pak Ridho aja nggak diangkat-angkat itu. Saking sama kawan juga ngebel aku agak susah. Iya. Oke. Sinyalnya putus semua di sana. Iya. Orang konsen langsung berhubungan dengan Allah langsung tuh 3 hari. Kira-kira berapa juta yang hadir Ustaz? Kurang lebih 2 juta ya. Dari seluruh dunia ya. Iya, 5 benua ada perwakilan. 5 benua. Oh, subhanallah. Ya.
2 juta Pak Irham dikali mengeluarkan uang 200.000 aja sehari. Udah berapa tuh Mas? Iya, wah, luar biasa itu. Itu betul. Pokoknya yang cair, yang jualan makan, Iya. minum, lumayan tuh. Ya, apa itu Pak Anies hadir juga saya tengok kan? Ada Pak Anies. Ya. Baru mantan kami ketua Dewan Suro kami Pak Ijek hadir dia. Oh datang ya. Ada. Wiranto juga datang Wiranto. Oh. Dery Sulaiman ada juga ya? Ada. Ya Wiranto udah bertobat udah datang. Udah apa dia? Udah dipasang janggutnya? Udah. Belum. Oh, belum. Luhut yang nggak datang Luhut. Luhut sama pengacara kondang gitu ya. Belum ini ya. Oke, Keduluan udah malam. KDM datang ke Sumatera Utara. KDM langsung naik pesawat. Kalah sih ini ya. Pak Luhut ya. Oke, udah malam. Udah malam Wakilah. Siap. Oke ya. Makasih semua. Ini lah. acara ini harus berlanjut tiap bulan sekali boleh Iya. ini Zoom-nya. Kajian ya. bulanan. Kajian bulanan. Sip. Ya. Kita usulkan Mana nih KPP. Pak Muhtadi? Pak Muhtadi ini mana nih? Dari DPP Ya. harus menggerakkan ini. Ada Ya kan? tadi. Iya. Ada. Saya Sebentar pikir ya keluar. Pak Mut tadi seharusnya yang menggerakkan lagi Iya. yang Pak Muhtadi ini sudah sibuk punya acara sendiri kayaknya. Jadi Ustadz Dia punya Padian, podcast sendiri kayaknya. Padiannya dengan SOD-nya silaturahmi online dunianya. Ustadz Mutadi dengan silaturahim kita dalam negerinya ya kan intern kita. Iya, Saya pikir betul. tapi nampaknya Pak Mutadi sudah ini ya, sudah main-main sendiri nampaknya dia. Iya, ya kan? Mungkin Dan nanti ada- kita usul sama sekjen apa wakil ketua umum Iyalah, supaya gitu. ada kajian rutin bulanan Bisa ya supaya silaturahmi kita itu ya jalan ya. dekat ya jalan. Oh. Kalau tidak kan kita ini juga banyak juga yang saling tidak kenal mengenal Nah ini. itu. Jadi Atau nanti di ini juga itu, mungkin Pak Kiai bisa juga kita arisan bulanan, satu DMI 5 juta sebulan. Mantap. Saya setuju itu. Betul. Iya. Ya, kalau Jadi bulanan tuh kita ketemu sambil arisan, apa komunikasi gitu kan, informasi. kalau Ya. kalau 2 juta arisannya sebulan kali 38 Ah, provinsi iya. kan? Ya, Iya, itu betul. berapa itu? 8 juta, 9 juta. Banyak tuh uangnya. Hah? 9 Iya, 2 kali 38, 38 kali 2 itu kan. juta. Berapa tuh? Ah. Nah, banyak tuh. Ah, Hmm. ya, 76 juta. Nah, bisa untuk usaha budidaya ikan. Iya, Wah, mantap. benar. Cocok juga. Yo, arisan bulanan gitu kan. Imam Masraf tapi kalah. Dia juga ada arisannya yang juga Iya. Nah. Oke. Oke. Baik, Ya. banget sekolah. Insyaallah. Semoga Sumatera Utara cepat apa namanya Boleh motornya. kembali. Kalau Pulih tapi di sini kembali. Amin. masih amin. hujan di sana di hulu di bagian Tapting sana Sipulga mereka masih Ya. hujan. Memang Itu kasih ya. Iya. masih hujan. Kalau Medan jarang hujan ya. Medan kita hujan juga tapi Oh. di sini kan kalau nggak hujan deras atau satu malam itu belum apa-apa. Iya, iya, Nah, rumah Kiai Irham tenggelam nggak tuh? Enggak, kemarin. Aman, alhamdulillah memang lokasi tempat kita ini cukup aman. Tinggi ya. Alhamdulillah. Dikatakan Masih tinggi, tinggi ya? tidak juga, tapi di sini memang cukup aman, jauh dari sungai lah, itulah. Oke. Ya, Ya. Baik. ya. Oke. Salam buat Jogja, buat Aceh ya, luar biasa Aceh. Aceh. Agar tetap semangat Aceh, Sumbar ya, banyak Pak kuat. Profesor mudah-mudahan Ya. semuanya ya. Amin. Seolah berkah panjang umur dengan silaturahmi. Ini silaturahmi yang luar biasa ini. Harus digaungkan terus, 1 bulan sekali kita harus muncul ya. Ya, siap. Baik. Oke, Sukron, Ustaz Ridho, Sukron, Syukron. terima kasih Ridho. Jazakallah. Sukron juga Bapak nih Adinda dari unit usaha Babel. Sehat-sehat Ya, kita ya. semua. Semoga Allah meridhoi
apa yang kita lakukan pada Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin.